Saudara Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Pertemuan digelar untuk membahas kasus pemecatan Ibda Rudi Soik. Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga menjelaskan alasan pemecatan Ibda Rudi Soik dari polisi. Rudi dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur dengan melakukan pemasangan garis polisi terhadap drum kosong di tempat yang diduga penampungan BBM ilegal di Kupang. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum kosong ini melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam. Dan itulah kasus yang kelima, pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibda Rudi Soik tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, "Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus." Itu tanggal 22. Ahmad ini, saya gambarkan dia, profiling dia, tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama, dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak, dia kasih 30 juta. Lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya enggak. Ahmadnya dilepas. Anggota yang diproses. Nah, dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita tahu. Makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Saya ada surat izin mengemudi. STNK? STNK ada? Bu, sebentar, saya lihat. Ada? Saya lihat. Sudah? Belum. 2026 STNK? Ada. Ini. Ada. Bapak sudah nggak usah bawa. Belakangnya? Sudah, saya ada nih, Pak. Sudah. Hidup. Iya, sudah. Sudah, Bapak, saya tidak mau. Bapak tidak ada ini. Bapak bukannya di, untuk urusan di jalan. Tidak, saya tidak mau. Kenapa, Bapak? Ada apa? Kenapa? Kenapa kata SIM saya diambil untuk? Bapak sudah melihat bahwa SIM saya masih hidup. Loh, sudah, Pak. Bapak kenapa Bapak harus dokumentasikan masih hidup SIM saya, Bapak? Rekam ini juga. Bapak siapa? Ini. Bapak melakukan tugas apa, Bapak? Tugas apa, Bapak, saya tanya? Pemeriksaan apa? Kenapa kendaraan saya? Kenapa kendaraan saya saja yang diperiksa? Saya tanya. Kenapa kendaraan saya saja yang diperiksa? Saya tanya. Bapak tolong jawab. Undang-undang lalu lintas, Ibu. Jawab. Dicurigai. Dicurigai apa? Minta maaf, Bapak. Saya mau tanya. Saya dicurigai apa? Saya dicurigai apa? Iya, saya dicurigai apa? Apa? Coba Bapak sampaikan. Sampaikan. Curigai apa, Pak? Dicurigai apa, Pak? Saya tanya. Saya tanya. 2002. Iya, Bapak sudah nggak usah ngomong pasal. Semua ada di sana. Iya, saya dicurigai apa? Saya dicurigai Tidak, apa? kami pihak kepolisian punya hak dan wewenang untuk memeriksa surat betul. izin. Apa yang dicurigai terhadap saya? Saya Tidak tanya. ada, kan sudah kami Iya, periksa. terus kenapa, Sudah cek. Bapak? Kenapa? Sudah selesai. Silakan melanjutkan perjalanan. Terlalu Kamu, berlebihan. Iya, saya sudah tahu juga ya. Ternyata kamu ya. Ternyata kamu ya. Ternyata kamu.
Ternyata kamu ya. Oh, saya sudah tahu. Ternyata kamu ya. Yang video rumah saya ya. Ternyata kamu. Nah, soal kronologinya tadi juga kita mendapat rekaman video. Rekaman video itu menceritakan soal bagaimana istri Rudi dicegat dan diperiksa identitas. Mulai dari SIM dan kendaraan. Yang kita heran itu, yang periksa itu adalah peminal dan provos. Pertanyaannya, istri Rudi Soik ini siapa? Anggota Polri. Bagaimana orang sipil bisa dicegat oleh Propam, Polda? Ini kan sangat lucu, dan bagi kami ini ada rentetan di mana mulai dari rumah mereka di foto, terus kemudian ada drone yang mengelilingi rumah mereka, berbuntut di beberapa waktu kemarin ya, ada sekian banyak propam yang datang. Hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Saya ingat 15 tahun silam, saudara Rudi Soik juga dijebloskan ke BUI hanya untuk membela kasus TPPO ini. Dan saya sampaikan, lanjutkanlah perjuanganmu, bongkar ini pelaku-pelaku TPPO di NTT. Dan menurut Rudi Soik pada saat itu, TPPO di NTT ini tidak mungkin tumbuh kalau tidak ada backing-backingnya. Dan backingnya itu ada di mana? Backingnya ada di aparat penegak hukum. Ketiga, masalah pemecatan terhadap saudara Rudi Soik hanya karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat dan ditengarai bekerja sama dengan pejabat di lingkungan Polda, yang kemudian dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal. Belum masuk di akal saya, Pak Kapolda. Saking tidak masuk akalnya, saya menduga-duga ada apa sebetulnya ini. Oleh sebab itu Pak Kapolda, saya melacak-lacak ini. Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini. Masalah itu saya temukan. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudi Soik ke BUI, kasus TPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam. Jangan lupa, sekali lagi saya ingin sampaikan, Rudi adalah representasi, simbol untuk masyarakat NTT. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam penanganan kasus Rudi Soik ini penting kita lakukan. Tentu saya tidak ingin mengintervensi soal hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi adalah kewajiban kami untuk meminta pertanggungjawaban. Belum cukup masuk di akal sehat publik, saudara Rudi Soik diberhentikan dengan tidak hormat hanya karena mengungkapkan pelaku pengusaha hitam yang menjual beli BBM subsidi. Ini pengkhianatan terhadap rakyat sebetulnya. Oleh sebab itu mestinya harapan kami Pak Kapolda berada di posisi Rudi Soik untuk membuka dan menyelesaikan kasus BBM ilegal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.